Hari Buku Nasional yang jatuh 17 Mei ini dapat menjadi momentum masyarakat. Jaringan internet juga digunakan di berbagai sektor. Digital Indonesia naik dari 3,4. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi merupakan metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita tentang sesuatu. Dan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi kesimpulannya, TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengolahan hingga penyajian informasi. Menurut Sodik Ansari di dalam jurnalnya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai Media Pembelajaran yang diterbitkan pada tahun 2018 menyatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang terus berkembang pesat di setiap tahunnya. Dan menurut Muhajir Afandi di dalam bukunya yang berjudul Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran yang diterbitkan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu hasil rekayasa manusia dalam proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan proses yang cepat, sasaran yang luas, serta penyimpanan yang lebih lama. Media pembelajaran pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar yang berupa alat bantu visual. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan media pembelajaran menjadi semakin luas dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Today's technology is transforming the classroom as we know it. Many students can absorb subject matter from a remote environment. They can thrive with a hybrid learning option. Media pembelajaran berbasis TIK sangat relevan dengan perkembangan zaman, terutama di era revolusi industri 4.0 yang menuntut peserta didik peka terhadap informasi, komputasi, dan otomasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh UNICEF dan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015, pengguna internet di Indonesia yang berasal dari kalangan anak-anak dan remaja diprediksi sekitar 30 juta. Yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan juga mengakses informasi secara cerdas dan sehat. Selain itu, literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan membaca, memahami, dan juga mengapresiasi sebagai bentuk komunikasi secara kritis. Menurut Apriani Tamburaka dalam bukunya yang berjudul Literasi Media menyatakan bahwa literasi digital haruslah mengembangkan kemampuan halayaknya, baik itu secara intelektual, yaitu pendidikan literasi media dalam memahami pesan media khas, mematangkan moral, dan juga mengembangkan emosi.
Dapat didefinisikan bahwa literasi digital adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang agar dapat beradaptasi dengan kemajuan media digital yang terdiri dari kemampuan mencari informasi melalui media internet, kemampuan untuk membaca dan memahami secara dinamis terhadap website, mengevaluasi informasi dari media digital, dan kemampuan menyusun dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan media digital dengan indikator literasi digital. Generasi Z merupakan manusia yang lahir pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Generasi Z sudah sangat familiar dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Generasi Z dari lahir berinteraksi dengan kemajuan teknologi. Generasi Z akrab dengan perangkat digital dan model pembelajaran yang mudah diterima dan terintegrasi dengan TIK. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran diharapkan dapat melibatkan generasi Z dalam perubahan pesat di kehidupan yang selalu mengalami perubahan terkait beragam produk teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini terlihat dari laporan status literasi digital Indonesia 2023 hasil survei kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo bersama Kata Data Insight Center atau KIC. Menurut laporan tersebut, nilai total indeks literasi digital Indonesia pada tahun 2023 berada di level 3,65 dari skala poin 1 sampai 5. Angka ini termasuk kategori tinggi. Nilai total indeksnya juga terus meningkat sejak tahun 2021, seperti terlihat pada graf. Adapun indeks literasi digital ini diukur melalui 4 pilar indikator besar, yakni digital skill. Digital skill atau indikator kecakapan digital mengalami penurunan skor dari 3,52 poin pada 2022 menjadi 3,50 poin pada 2023. Digital safety atau indikator keamanan digital meningkat dari 3,12 poin pada 2022 menjadi 3,29 poin pada 2023. Selanjutnya, digital ethics atau indikator etika digital tercatat naik pada paling tinggi, yakni 3,68 poin pada 2022 menjadi 3,99 poin pada 2023. Digital culture atau indikator budaya digital terekam menurun dari 3,84 poin pada 2022 menjadi 3,81 poin pada 2023. Kementerian Kominfo dan KIC melakukan survei ini terhadap 10.000 pengguna internet berusia 13-70 tahun yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten atau kota Indonesia. Sampel dipilih menggunakan metode multi-stage random sampling. Literasi digital dapat ditingkatkan melalui studi literatur yang merupakan serangkaian metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Studi literatur dimulai dengan menggunakan kata kunci literasi digital. Basis data yang digunakan adalah Google Scholar. Jurnal-jurnal tersebut direduksi karena menggunakan kriteria tertentu, yaitu relevansi dan artikel. Keterampilan literasi digital yang baik juga mampu mencakup hard skill maupun soft skill yang mereka miliki. Dengan begitu, keterampilan literasi digital mereka dapat meningkat. Dengan adanya pembelajaran TIK dan tersedianya teknologi dapat membantu mengembangkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi media digital, serta memberikan pemahaman tidak hanya penggunaan, tapi bagaimana memahami, memfilter, dan mengolah informasi yang terdapat pada konten digital, dan juga memberikan pemahaman pentingnya memiliki netiquette dalam berkomunikasi di internet. Kemampuan literasi dapat mengakses generasi Z dalam memilah dan memahami berbagai jenis informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Literasi digital membuat seseorang menyaring informasi di lingkungannya dengan baik, sehingga ia dapat beradaptasi dalam kehidupan sosial dengan baik. Oleh karenanya, literasi digital perlu terus dikembangkan agar pengguna internet selalu bertanggung jawab atas informasi yang mereka peroleh, termasuk di dalamnya menjaga keamanan data dan privasi mereka di internet. Kemahiran literasi digital sebaiknya dikembangkan untuk meningkatkan literasi generasi Z di era saat ini. Salah satu caranya yaitu pengimplementasian pembelajaran TIK dalam mengimprovisasikan kemahiran literasi digital generasi Z yang lebih adaptif dan inklusif. Melalui akses mudah ke informasi, pembelajaran interaktif, pengembangan keterampilan digital, kolaborasi dan keterhubungan, serta pemecahan masalah dan kreativitas, literasi generasi Z dapat meningkat secara signifikan.